Inilah dampak kecanduan game online. Dampak seseorang yang mengalami kecanduan terhadap video atau permainan berbasis internet atau game online sangat besar. Seseorang yang mengalami adiksi di samping mengalami keluhan secara fisik, juga mengalami perubahan struktur dan fungsi otak. Demikian pernyataan salah seorang praktisi kesehatan jiwa, Dr. Christiana Siste SPKJ, saat ditemui dari Departemen Struktur dan Fungsi Otaknya mengalami perubahan. Jadi kalau kita lihat otaknya pakai MRI, ada perubahan di bagian otak prefrontal cortex. Gangguan pada bagian otak tersebut mengakibatkan orang yang mengalami suatu kecanduan, kehilangan beberapa kemampuan atau fungsi otaknya, antara lain fungsi atensi atau memusatkan perhatian terhadap sesuatu hal, fungsi eksekutif merencanakan dan melakukan tindakan, dan fungsi inhibisi kemampuan untuk membatasi. Adanya perubahan otak membuat dirinya sulit mengendalikan perilaku impulsif. Salah satu contohnya adalah dikarenakan terbiasa untuk mendapat reward cepat seperti yang didapatkan pada saat bermain game. Mereka menjadi susah menunda keinginan. Misalnya lapar, dia meminta makan terus saat itu ada makanan, marah saat ada delay. Selain berperilaku impulsif, biasanya orang yang kecanduan video atau game online kehilangan fokus saat mengerjakan sesuatu, sehingga berdampak pada prestasi dan produktivitasnya. Emosi yang tidak stabil juga seringkali berdampak buruk pada hubungan relasinya, sehingga sebagian besar para pecandu video atau game online menunjukkan sikap yang antisosial. Sementara itu, dari sisi kesehatan, seringkali mengalami gangguan tidur sehingga mempengaruhi sistem metabolisme tubuhnya, sering merasa lelah, kaku leher dan otot, hingga carpal tunnel syndrome. Selain itu, kecenderungan sedentary life dan memprioritaskan bermain game dibandingkan aktivitas utama lainnya, misalnya makan, membuat para pecandu game online mengalami dehidrasi, kurus, dan obesitas. Seseorang dikatakan bermain game disorder bila memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, yaitu adanya perilaku berpola dengan karakteristik sebagai berikut. 1. Ada gangguan kontrol untuk melakukan permainan tersebut, tidak dapat mengendalikan diri. 2. Lebih memprioritaskan memainkan permainan tersebut dibandingkan dengan aktivitas yang seharusnya lebih diutamakan. 3. Intensitasnya semakin meningkat dan berkelanjutan meskipun ada konsekuensi atau dampak negatif yang dirasakan. 4. Perilaku berpola tersebut menyebabkan gangguan yang bermakna pada fungsi pribadi, keluarga, sosial, pendidikan, dan area penting lainnya. Serta 5. Pola tersebut sudah berlangsung selama 12 bulan. Adapun lembaga-lembaga yang terkait atas kasus tersebut adalah yang pertama, pendidikan dan kesadaran. Sekolah dan lembaga pendidikan bisa memberikan informasi dan pelatihan tentang bahaya kecanduan game online dan cara mengelolanya. 2. Pengaturan dan regulasi. Pemerintah dan badan regulasi bisa membuat aturan mengenai batasan waktu bermain game, usia pengguna, dan konten game. Yang ketiga, pendukung psikologis. Lembaga kesehatan mental bisa memberikan terapi dan dukungan bagi individu yang mengalami kecanduan game online. 4. Keluarga. Keluarga juga memiliki peran penting dalam mengawasi dan membimbing anak-anak dalam penggunaan teknologi dan game. Dampak negatif dalam bermain game adalah yang pertama, gangguan kesehatan. Kecanduan game online bisa menyebabkan gangguan kesehatan seperti gangguan tidur, mata lelah, atau bahkan masalah postur tubuh. Yang kedua, penurunan prestasi akademik. Anak-anak atau remaja yang kecanduan game online mungkin mengalami penurunan dalam prestasi akademik karena kurang fokus dan waktu belajar yang berkurang. Yang ketiga, masalah sosial. Interaksi sosial bisa terganggu karena individu yang kecanduan game sering mengisolasi diri dari keluarga dan teman-teman. 4. Kesehatan mental. Kecanduan game online bisa menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi jika tidak ditangani dengan baik.